Ya, sebelum praktek kita akan pahami dulu topologinya untuk pembuatan VLAN. Jadi di sini pembagian VLAN berdasarkan 3 divisi ya. Oke, saya menggunakan switch manageable dari D-Link. Oke, topologinya di sini dari internet masuk ke mikrotik. Nah, dari mikrotik nanti terhubung ke port mikrotik ya di sini. Nah, nanti masuk ke port 1 untuk VLAN terangnya. Nah, nanti dibagi ke kliennya berdasarkan VLAN akses. Nah, di sini untuk VLAN ID khusus untuk bagian penjualan saya tandai dengan VLAN 11, untuk bagian VLAN akunting VLAN 12, dan untuk bagian umum VLAN 13. Ini disebutnya adalah VLAN akses. Oke. Jadi itu untuk topologinya. Kemudian untuk step by step konfigurasinya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita akan setting IP statik di laptop sesuai dengan segmen network switch manageable yaitu 10.90.92 dengan asumsi IP defaultnya 10.90.90. Ini kita konekkan di laptop di port 1. Kemudian akses menu VLAN, kemudian buat eh, port menjadi not member selain dari VLAN terang ya. Jadi VLAN terangnya nanti berada di posisi 1. Kemudian selanjutnya akan kita konfigurasi VLAN berdasarkan ID VLAN-nya. Oke, kita langsung praktek saja. Kita buka manajemen network di laptop. Nah, ini klik kanan di sini ya, properties. Nah, ini pastikan IP-nya sudah mengikuti segmen network switch. Saya kasih IP address di laptop ini 10.90.92 dengan default gateway-nya ke 10.90.90. Ini adalah IP switch manageable. Oke, kemudian langsung saja kita akses lewat browser. Nah, ini ya, jadi kita akses seperti ini, 10.90.90, nanti akan keluar muncul seperti ini, oke aja. Ya, kemudian masuk ke menu VLAN. Nah, di sini masuk ke 802.1Q VLAN. Nah, kemudian nanti kita setting di sini, di VID 1, secara default VLAN itu posisinya berada di VLAN ID, ya. Nah, pastikan di sini default awalnya nanti seperti ini ya. Nah, ini di default awalnya nanti seperti ini ketika kita setting. Nah, kita jadikan untuk VLAN terangnya di VLAN 1 ini. Kemudian untuk yang lainnya kita buat not member aja ya. Oke, yang lainnya nanti kita buat not member seperti ini. Jadi khusus untuk V1 ini adalah VLAN terangnya ya. VLAN ID 1 itu VLAN terang. Oke, play. Nah, baru setelah ini kita akan menambahkan VLAN ID untuk masing-masing divisi tadi. Jadi kita tambahkan di sini. Oke, yang pertama 11 ya. Ini untuk divisi adalah sales atau penjualan. Nah, untuk pembuatan manajemen portnya, jadi tadi kita harus pahami VLAN terang itu berada di posisi 1. Jadi tetap ini diarahkan ke tag-nya. Tag itu VLAN terang, posisi 1. Terus nanti yang port 2-nya diisi dengan 02. Jadi di sini ada untag. Untag itu adalah VLAN aksesnya ya. Jadi VLAN aksesnya berada di port 2. Nah, yang lainnya karena bukan grupnya, nanti kita pilih semuanya adalah not member ya. Jadi pastikan ada 3 istilah di sini, untag, tag, sama not member. Kalau untag berarti VLAN terang, maaf, untag VLAN akses, tag adalah VLAN terang, kemudian not member berarti bukan grup dari VLAN itu. Play. Nah, ini untuk VLAN sales ya. Kita tambahkan lagi, sama ya. Nah, kita isikan 12. Kemudian VLAN-nya kita kasih nama VLAN untuk akunting. Oke, ini misalnya sama seperti tadi, ini ke tag-nya ke sini, kemudian ininya ke 3 ya. Oke, port 3-nya ya, sebagai VLAN aksesnya.
Oke, tambahkan lagi. Ini VLAN 13, ini untuk umum. VLAN umum. Oke, kemudian ininya sama, satu. Ininya untuk VLAN aksesnya di port 4. Ya, seperti ini. Kemudian apply. Oke, nah jadi konsepnya seperti ini ya untuk pembagian VLAN. Nah, pertanyaan bagaimana kalau nanti di port switch manageable itu nanti ada lagi menghubungkan ke switch yang lain. Nah, kita bisa bikin VLAN terang. Jadi nanti VLAN terangnya bisa aja diedit di sini ya. Kan VLAN terangnya di sini baru satu ya untuk VLAN terang. Nanti misalnya port 5 di sini akan dijadikan sebagai VLAN terang untuk terhubung ke switch yang lain. Ya, ini kita pilih aja di sini. Oke. Jadi VLAN terangnya ada dua. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ini VLAN ID satu ini nanti kita bisa edit. Kalau sudah apply semuanya, nah jadi untuk setting VLAN di switch manageable cukup mudah, caranya seperti itu ya. Jadi kita hanya menentukan VLAN terang, kemudian port VLAN terangnya port berapa saja, kemudian membuat VLAN ID dari masing-masing grupnya. Oke, kalau sudah kita akan coba setting mikrotiknya ya. Nah, jadi di sini langkah terakhir setelah setting ini adalah, nah ini. Setelah selesai setting, hubungkan port 1 ke mikrotik. Dari sini port 1 dari switch manageable nanti hubungkan ke mikrotik, nanti terserah mau di port berapa yang dijadikan sebagai VLAN terang di mikrotiknya. Oke, sekian untuk setting dari sisi switch manageable. Selanjutnya akan setting dari sisi mikrotik.